asik sih sama anak-anak foto Clivo. Lebih banyak gibahnya bos, banyak rahasia yang terbongkar. Cuma saya butuh duit, saya perlu duit. Itu yang jadi masalahnya. Cantik sih. Parah banget sih, Rin. Cuma saya tim alam, Oh tim gitu, alam, Rin. tim alam. Oke. Notit. Lebih Di luar Sonara. Ini yang dipengen atau nasib yang sekarang terjadi? Wah. Wah. Ups. Tolong dipotong ya. Kat. Mas duluan mas. Duluan silakan. Yang punya kisah dong. Welcome back to Klik. Chat. Perkenalkan, saya Febrianti Subagio dan teman saya. Abdel Ivan Rifandi. Saya sebagai pengurus Bendahara Bandung. Dan Anda siapa? Dan saya sebagai aktivis divisi acara dari Bandung. Perkenalkan, nama aku Azril, aku adalah pengurus Clivonara tahun sekarang di divisi Humas YouTube. Nama saya Dustin, saya member. Aku Adil, aku di Clivo udah alumni sebenarnya sih, sama ada juga. Saya Sherin, saya juga ada alumni, kita berdua dari divisi acara. Betul. Kamu duluan deh. Aku, oke. Sebenarnya lebih prefer ke digital ya, karena apa ya, lebih praktis. Kalau analog kan seru, cuman mesti cuci-cuci, terus habis itu mahal sih buat ambil apa sih itu Gambarnya. isinya, Ya, si filmnya. ya si filmnya. Jadi lebih prefer ke digital sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Aku analog ya, karena saya dari dulu belajarnya analog. Pertama belajar foto, kenapa? Karena menghargai proses ya, nggak asal jepret kayak yang sekarang. Soalnya di analog kan cuma 36 frame. Jadi ya menghargai proses pembuatan foto, belajar benar-benar exposure-nya gitu, nggak yang kayak digital yang tinggal jepret lah, apaan gituan. Ya, terima kasih. Bun. Aku sih sesuai brandingan analog ya, udah paling analog banget gitu di Clivo. Soalnya lebih ke ini sih, suka prosesnya aja di analog tuh, kayak kita ada roll film, kita bawa kemana-mana, harus dihabisin dulu gitu 36 baru bisa dicuci. Nggak tahu hasilnya bagus atau enggak gitu, tapi biasanya puas gitu hasilnya tuh. Terus kayak ya di post langsung semua gitu, kayak unik aja gitu jadinya. Rin, gimana? Kalau aku sih sebenarnya tim digital ya, karena lebih praktis gitu. Kayak bawa satu SD udah bisa foto banyak. Terus udah gitu gampang gitu, ngetransfernya bisa ke HP langsung di post gitu di story kayak gitu kan. Cuma sekarang sih mulai belajar analog juga Analog ya, tim nggak tertarik sih? analog juga sih. Tapi masih belajar. Tapi saya masih tim digital sayangnya, Oke, nggak apa-apa. karena lebih simple. Digital. Lebih gampang. Sama, digital juga. Alasannya karena nggak punya anak. Ya kalau saya, jadi saya yang jawab duluan ya. Jadi kalau saya mah dua-duanya sih oke, cuman kalau saya lebih suka pemandangan ya, karena kalau foto orang susah, banyak maunya. Lanjut. Nah, kalau aku itu lebih prefer ke foto orang karena apa ya? Aku itu lebih suka foto momen karena momen itu tidak bisa diulang, guys. Jadi sebenarnya lebih seru juga kalau buat foto orang tuh. Apalagi kalau misalnya aku tuh lebih suka potret sebenarnya, bukan landscape kalau misalnya foto orang ya. Karena lebih enak buat diedit aja sih. Kalau aku sendiri lebih pilih foto manusia. Mungkin lebih ke arah ke foto model sih, karena ya memang lagi coba-coba foto model dan agak lebih tertarik juga ke foto model karena selama ini kebanyakan kalau hasil fotografi itu kebanyakan foto alam, street fotografi, jadi pengen coba berubah haluan. Saya juga sama, lebih prefer ke manusia. Karena kalau alam tuh gitu-gitu aja. Kalau kita datang pasti bisa foto lagi gitu. Kalau orang mungkin ada ekspresi yang nggak bisa kita dapet berkali-kali. Udah dari saya itu aja sih.
Aku sih tim alam ya, dari dulu sampai sekarang udah pemandangan semua yang aku foto. Jarang banget foto orang. Nah, kenapa kayak merasa kalau misalnya alam tuh udah cantik, jadi pengen gitu Oh, berarti ngefoto orang nggak terus. cantik, Rin? Cantik Parah sih. banget, Parah banget sih, Rin. Cuma saya tim alam, Oh tim gitu, alam, Rin. tim Oke, alam. oke. Noted, noted. Lebih respect alam sih. Aku sih dari dulu orang ya. Oh, beda-beda. Karena biasanya gini nih, kalau lagi hunting, orang-orang kan foto pasti pemandangan, terus kayak sekitar ada apa. Nah, tugas aku biasanya ngedokumentasi orangnya gitu. Orang lain foto apa, aku fotoin orangnya gitu. Terus apa ya, ngelihat sebenarnya ngefoto orang tuh kadang ada ininya sendiri sih, ada momen tersendirinya gitu sih, kayak yang nggak bisa diulang lagi gitu. Jadi kayak lebih terharga aja gitu. Kalau saya lebih ke street fotografi, soalnya lebih santai aja pembawaannya, lebih enak gitu. Sama momen yang didapat juga bisa lebih banyak dan beda-beda tempat juga. Kalau aku sendiri lebih pilih studio fotografi. Kenapa? Ya balik lagi, tadi kan aku lagi nyoba buat fotografi model. Jadi apa ya? Studio fotografi kan biasanya cenderung mengkonsepkan untuk sebuah hasil karyanya tersebut gitu. Jadi emang lebih suka ke arah mengkonsep sesuatu buat jadiin sebuah karya aja sih. Street fotografi karena bisa bebas kita mengatur cahaya, kita bisa pakai cahaya alam atau cahaya buatan sendiri. Kalau indoor itu kan terbatas ya, karena terbatas cahaya, terbatas tempat juga. Jadi kalau aku sih lebih suka street, bisa banyak yang bisa diekspor kalau street tuh. Kalau Anda? Benar, sama. Aku juga lebih prefer ke street sih, soalnya lebih banyak apa sih? Ya banyak yang lebih buat difoto lah. Terus kalau misalnya studio fotografi kan juga mesti ngatur-ngatur lighting gitu-gitu, susah. Sebenarnya kalau buat yang profesional mungkin gampang ya. Kalau buat kita mah kayak Ya, ya siapa lebih, kita gitu? nggak tahu sih. Ya. Ya lebih ke Sulit. lebih mengandalkan cahaya dari luar lah Ya. daripada studio. Aku lebih ke street sih, karena aku ngerasa kalau studio tuh kayak ya gitu-gitu aja gak sih gitu, kayak nggak ada yang kayak benar-benar capture the moment-nya gitu loh, karena kan segala dicetak kalau di studio gitu. Kalau di street biasanya kayak kita, Pak ada yang bagus nih, langsung pek kayak gitu, langsung ambil gitu, terus kayak udah aja gitu, kayak nggak bisa diulang lagi gitu kalau di street. Itu gimana? Sama sih, aku juga tim street. Street Nah, gang. kenapa kalau street tuh kayak ada elemen surprise-nya gitu. Kayak, wih, ada yang lewat nih, jepret gitu. Tuh. Ada apa nih yang bagus? Wih, jepret. Kadang kayak tiap hari tuh bisa aja gitu. Kita ngambil gambar beda-beda. Terus ada aja objek-objek yang beda gitu. Kayak unik makanya foto kita tuh. Gitu sih. Saya kamu? Aku. Gimana? Pagi, boleh ini nggak siang nggak? Tengah-tengah gitu, Siang. pagi sore. Aku pagi sih, lebih ke pagi. Soalnya lebih pengen nyari di cahayanya sih kalau misalnya pagi. Malam tuh rada susah kalau kata aku. Karena kan perlu ada pencahayaannya juga dari kitanya gitu. Kadang-kadang nggak bisa kayak kita cuman steady langsung jepret gitu, nggak bisa. Kadang bener-bener nggak keambil gitu sih momennya. Kalau pagi hari itu kita bisa ini jajan sama matahari biasanya gitu. Ada sinar dikit bisa kita langsung foto, ada sinar dikit keterangin gitu sih bendanya, si objek yang kita foto itu sih. Kalau aku juga sama, tim pagi. Pagi, Kalau geng. malam tuh abisnya kayak ya sama sih alasannya susah ya, kan ya kayak kalau susah gitu, gelap, kita butuh cahaya tambahan atau mungkin kalau misalnya mau ngambil foto pun yang ada cahayanya gitu. Ya. Dan ya kesannya apa ya, kayak pasti objeknya tuh ya sama, Betul. cahaya atau enggak pakai lampu itu lagi. Ya, kalau malam kan lampu bawa-bawa susah juga ya. Iya, agak Iya. ribet, kita harus setting lah, Betul. inilah, itulah. Sedangkan kalau misalnya pagi kan kayak udah langsung matahari gitu ya, udah jadi. Kita tinggal siapin kamera, jepret, beres Iya, gitu. iya. Matahari teman terbaiknya kita guys. Yes, betul. Matahari teman terbaik, kamera. Kamera, fotografi. betul. Kalau saya lebih ke
jam sore menuju malam lah ya. Nah. Soalnya cahayanya bagus kayak orange gitu. Oh, lebih suka sunset Iya. gitu kan. Kalau kalau bisa milih siang sih lebih milih siang sih karena cahayanya udah pas di atas atau mungkin agak lebih ke jam 2 atau jam 10 siang gitu. Ya, tapi kalau disuruh pagi atau malam mending pagi jelas karena cahayanya lebih terang. Susah sih kalau mau fotografi malam tuh equipment-nya harus bagus-bagus semua sih. Ribet itu. Tidak Udah. budgetable. Iya. Jelas pagi hari karena ya ada cahaya ya. Kalau malam itu ya nggak ada cahaya karena fotografi kan butuh cahaya lah ya. Ya sebenarnya bisa sih foto malam juga pakai flash, kalau nggak pakai foto pakai bulb. Cuman ya ngapain ribet-ribet settingan, mending foto pagi hari. Lebih enak dan gampang. Kalau kamu Kayaknya tergantung buat tujuan juga sih. Cuman betul juga ya. iya kayak ya pokoknya itu kalau malam kan bisa foto long exposure atau gimana kalau misalnya mau foto konsep fotonya tuh gimana gitu loh. Cuman emang lebih enak pagi hari sih. So tahu. Lanjut. Bareng California tentunya. Cuman ya beda tujuan juga kalau misalnya mau hunting sendiri. Kalau misalnya mau buat portofolio, mau buat kerjaan ya hunting sendiri lebih enak karena lebih fokus sih. Cuman kalau sama California bedanya jelas kita bisa ngobrol, sosialisasi, asik-asik main bareng, hunting bareng, bonding bareng, habis itu pulangnya nongki lagi, habis duit buat nongki, konteng lagi, Konteng lagi ya. besoknya sakit, nah itu. Iya. Kalau bareng-bareng tuh foto yang diambil ada kemungkinan sama. Jadi foto yang kita jepret tuh orang mungkin punya. Sedangkan kalau sendiri orang tuh nggak bakal punya. Ya, Gitu. jadi lebih mending Kalau mau nyari foto yang kita buat kita sendiri. oke. Kalau mau buat asik-asik rame-rame. Oke. Sama anak Livo. Ada Wow. California sih. Soalnya kalau hunting sendiri kayak kadang tuh ke distract yang lain terus habis itu kayak kurang seru aja sih. Kalau sama anak California kan kayak bisa hahai terus jokesnya nggak tahu kemana, seru lah. Kalian harus ikut hunting guys. Kalau nggak bukan California. California, tidak solid. Kan California adalah satu. Kalau saya tergantung tujuannya. Kenapa tergantung tujuannya? Karena kalau mau kumpulin foto ya mending hunting sendiri. Kalau hunting sama ini Clivo mah cuman 1% huntingnya, sisanya mah ngobrol. Serius ini mah Saya guys. nongki. Sisanya nongkrong. Clifonara adalah nongkrong. Benar. Tapi asik sih sama anak-anak foto Clivo. Lebih banyak gibahnya bos, banyak rahasia yang terbongkar. Jadi dua-duanya oke, tapi kalau milih hunting sendiri. Aku Bareng-bareng. bareng-bareng Ya. ke Bareng Clivo. Tentu. Soalnya kalau sendiri ini nggak sih kayak nggak rame gitu. Iya, Kayak betul. kadang juga susah bingung gitu mau fotoin apa. Kan aku Fotoin apa? suka motoin orang juga ya. Motoin anak-anak Clivo kan lucu gitu. Oh, iya. Iya kan, lucu-lucu Iya, orangnya. anak Jelipa emang lucu-lucu, jadi asik ya. Tapi emang bener sih, kalau misalnya sama Clivo kan kayak kita mau foto tuh jadinya ada ngobrol juga, Betul. mungkin nanya-nanya, oh atau mungkin ada kamera yang beda. Contoh nih, Iya. aku tuh pengguna Sony Sony. kan, kadang tuh ada pengguna Canon, Nikon Nikon atau sih lumayan Fuji unik, iya. gitu. Kadang kan kepo gitu, wah kamera ini gimana nih cara pakainya? Kayak Tuker-tukeran ntar tuker-tukeran, kameranya iya, kayak bener. gitu. Sharing pengalaman foto juga nggak sih? Iya, sharing-sharing gitu. Atau mungkin saling lihat nih fotonya, kayak gimana hasil jepretnya sambil ngobrol-ngobrol tentang foto. Itu bisa Betul, banget. bisa banget sih kayak gitu. Ya, asik banget sih. Jomblo tapi kaya. Buat apa guys kalau misalnya punya pasangan tapi nggak ada uang guys? Iya. Pusing ntar gitu. Bucin mau kemana, ya nggak sih?
Iya, mending jomblo, single tapi happy gitu kan. Betul gitu kan. Mau kemana bisa, mau beli apa bisa. Katanya kata orang-orang money nggak bisa making happiness. Bohong guys. Kamu beli es krim juga udah enak kan gitu. Iya. Kamu beli yang lebih mahal lagi juga lebih seneng lagi. Iya, bener. Betul kan? Maupun jomblo, kita happy-happy aja ya. Kayaknya. Betul. Asal ada money. Beli kamera seneng kan. Iya, beli kamera bener. Beli film seneng juga. Iya. Jomblo. Kamu apa? Hah? Kamu apa? Jomblo, tetap kaya. Pasti kaya. Jelas. Duit itu segalanya di dunia ini. Enggak juga sih. Cuma saya butuh duit. Saya perlu duit. Itu yang jadi masalahnya. Jomblo tapi kaya. Itu jawaban yang tidak perlu ditanyakan lagi ya. Jomblo tapi kaya bos. Realistis aja gitu. Realistis. Uang adalah Opsional. Tapi sekarang ada. Enggak. Yang itu? Yang kemarin? Hey, mulai. Opsional. Lebih enak di luar Clifonara. Cuman kenyataan kan tidak begitu ya. Kalau mau main aman nyarinya di luar Clifonara. Betul. Kalau main aman di luar Clifonara. Soalnya kalau di dalam circle itu seribet. Wah, iya betul banget. Kalau apalagi udah organisasi Ya, suka nggak usah dilanjut. ada personal ribet jadi. Lebih enak di luar Clifonara. Cuman perasaan gak ada yang tahu ya. Jai. Yang tahu-tahu aja. Aduh. Bareng nggak sih? 1, 2, 3 luar. Cukup. Jangan ya, Dek ya. Jangan coba-coba ya deh ya Di kalau di Clivo. Clifonara PDKT-nya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, open aja kalau misalnya mau Iya, nyoba gitu, iya. kalau mau nyobain aja. Cuman sesuai cerita-cerita orang gitu ya. Mending jangan sih. Jangan. Tapi kalau misalnya dapat ya alhamdulillah. Iya, Kan nggak ada yang puji tahu Tuhan, gitu ya. dapet ya. Siapa tahu jodohnya emang di Clivo Ya gitu kan kan. nggak ada yang tahu, nggak ada yang emang. tahu kan gitu. Kalau dari pengalaman kita dengan orang-orang sih ya. Ya. Pengalaman kita dengar atau gimana Rin? Ya. Ups, ups. Tolong dipotong ya. Kan. Jangan, intinya deh. di luar. Ya, mending luar aja. Banyak opsi yang Ya, lain guys. banyak opsi, masih banyak ikan di lautan. Ya. Betul. Jodoh tuh bukan yang hanya fotografi doang guys. Iya, betul. Lanjut. di luar Clifonara. Karena kalau sama anak Clifonara sudah pasti ente. dari Jakarta, Alsut, Kemanggisan, Senayan, Bandung, nggak ada yang berhasil bos. Ada. Ya bentar lagi. Bentar lagi juga gagal kok, tenang aja. Yang Jakarta juga putus bentar lagi ya. Jadi khusus yang Bandung, semuanya yang PDKT sama Clifonara, ente. Jadi di luar Clifonara ya. Jadi guys, kalau kalian yang Clifonara-nya berasal dari Bandung terus bisa punya pacar, berarti kalian memecahkan kutukan gitu. Betul. Sangat cinta terhalang perbedaan agama dong. Karena yang berbeda lebih menarik. Setuju tidak? Enggak. Enggak ya? Yaudah, gimana? Kalau Jarak aku sih, sih jarak. jarak sih. Karena Karena kalau agama tuh tembok ya. terlalu Aduh, tinggi. tinggi. Kalau Susah, Bos. dipotong juga malah kita ntar yang selesai nanti. Benar. Aduh, Sarin duluan deh. Susah nih. Kayaknya aku sih masih tim yang cinta terhalang jarak. Ya, Ya, Terhalang gimana? jarak. Kenapa? karena kalau misalnya terhalang jarak tuh kadang masih bisa LDR tuh masih bisa diatur gitu. Bisa Kayak diatur ya. masih mau ketemuan mungkin lewat VC gitu. Bisa masih banyak ya, bisa main bareng, nonton video bareng atau apa, ngobrol. Sedangkan kalau misalnya beda agama tuh ntar beda server kan ya, pasti di akhirnya tuh harus salah satunya ke server mana gitu, nggak bisa satu-satu gitu, bisa nggak bisa gitu. Jadi kayak beda, mending Banyak beda. jalan menuju Roma lah ya. Iya, ya kalau misalnya LDR tuh masih bisa diatur lah, masih santai, bisa komitmen lah. Bisa at least. komitmen ya. Kalau Bisa misalnya ke situ beda agama mau komitmen juga susah, susah. ya. Susah ya. Kan Aku gimana ya? Aku LDR udah pernah nyoba. pengalaman. Beda agama belum. Jadi mending coba gak sih?
Waduh. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Kan belum pernah merasakan gitu ya. Kalau LDR kan sudah pernah dan ya akhirnya gitu kan. Who knows gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih. Aku. Enggak dua-duanya ya, better Yang penting loyal guys. Intinya itu guys. Jangan kemana-mana dah. Itu aja. Duluan. Ah, duluan ya. Duluan silakan. Yang punya kisah dong. Kebetulan mantan saya banyak ya. Ada yang Ada siapa aja mas? Satu. gak usah disebut namanya. Jangan sebut. Duluan. Ya nggak bisa dong. Ya udah. Perbedaan agama. Ini yang dipengen atau nasib yang sekarang terjadi? Terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai ketemu di Klik Chat selanjutnya. Dadah. See you. See you.